Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel tentang kode. Di video kali ini kita akan belajar membuat REST API menggunakan Express.js dan NoSQL. Nah, untuk database-nya menggunakan MongoDB. Jadi buat teman-teman yang belum menginstal MongoDB, silahkan diinstal terlebih dahulu. MongoDB Community Version. Oke, di sini ya, di MongoDB Community download yang ini. Nanti di-download aja, disesuaikan dengan sistem operasinya. Jadi kalau Windows, pilih Windows. Kalau menggunakan Linux Ubuntu, silahkan disesuaikan. Jadi diinstalkan terlebih dahulu untuk MongoDB-nya. Oke, mungkin saya langsung saja, saya buka lagi Visual Studio Code. Ini saya buat satu folder. Saya klik Open Folder. Di sini saya buat di folder YouTube. Saya buat satu folder Express API seperti ini. Ini saya create. Saya open di Visual Studio Code. Oke, ini saya buka terminal saya, bisa dari menu terminal, kemudian klik New Terminal, atau dengan shortcut Ctrl Backtick yang di bawah tombol Escape. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya jalankan terlebih dahulu npm init. Oke, ini saya jalankan npm init seperti ini. Ini saya masukkan nama paketnya atau nama proyek yang akan kita buat. Ini saya enterkan aja, defaultnya adalah nama folder Express API seperti ini. Ini saya enter. Versionnya juga saya enter. Descriptionnya saya buat Express API seperti ini. Entry point saya buat server.js. Test command saya kosongkan. Git repository ini saya buat github.com tentang kode Express API seperti ini. Keywordnya saya kosongkan. Author tentang kode. License-nya saya enterkan, saya biarkan default EIC. Oke. Sekarang saya akan menginstal paket-paket yang akan kita gunakan. Jadi untuk menginstalnya kita gunakan npm install. Yang pertama saya akan menginstal Express. Kemudian Mongoose seperti ini. Nah, Mongoose ini adalah ODM. Jadi kalau di SQL kita ada namanya ORM, Object Relational Modeling. Nah, kalau MongoDB kan masuknya ke NoSQL. Nah, jadi ini istilahnya itu ODM, Object Data Modeling. Oke, ini saya install Mongoose. Dan yang ketiga Course. Oke, saya enter. Ini kita tunggu dulu proses instalasinya. Oke, untuk paket-paket yang kita butuhkan sudah terinstall semua. Mungkin kalau teman-teman sudah install MongoDB, kalau nggak tahu portnya berapa, bisa dilihat seperti ini, ls off seperti ini, i kecil, t kapital, itcp, stcp, distance. Ini kita grab Mongo. Oke, untuk portnya defaultnya ada di 27017. Oke, di struktur foldernya saya buat dulu folder-folder yang akan kita butuhkan. Di sini saya buat satu folder apps. Di dalam folder apps saya buat lagi folder config. Ini saya gunakan untuk membuat koneksi ke database. Kemudian controllers. Nah, kita akan menggunakan desain Python MVC. Jadi controller models. Kemudian saya juga butuh folder root. Jadi untuk routingnya akan saya simpan di folder roots yang ini. Oke, ini saya buat ya satu file server.js seperti ini. Ini terminal saya kecilkan dulu. Oke, yang pertama saya buat satu variabel express. Di sini saya panggil paket express. Require. Kemudian saya panggil juga paket course yang sudah kita install tadi. Course. Oke, di bawahnya saya buat const add. Ini saya panggil express seperti ini. Di sini di bawahnya saya buat untuk meregister middleware course. Jadi saya buat dulu settingnya const course option seperti ini. Ini saya buat originnya. Untuk originnya saya buat tanda bintang seperti ini. Jadi untuk API ini akan menerima request dari domain atau host apa saja seperti itu, atau asal requestnya dari mana saja pun akan diterima. Oke,
Nah, di sini ini saya buat komentar register course middleware. Oke, ini saya gunakan app use. Saya panggil course. Kemudian saya masukkan config-nya, course option yang ini. Oke. Nah, di bawahnya kita akan meregister juga middleware untuk memparsing JSON yang akan kita terima dari body request nanti. Kita gunakan use express JSON. Oke, seperti ini. Ya sudah. Di bawah ini saya akan membuat satu route. Ini saya buat komentarnya membuat route. Oke, ini saya panggil get. Kita menggunakan method get. Jadi ada dua parameter, request dan respond. Ini saya akan kirim JSON message seperti ini, hello. Oke, di bawahnya kita start servernya. Mungkin di sini saya buat portnya consport process.env.port. Ini saya jalankan di port 8000. Oke, di bawahnya kita panggil app listen. Saya masukkan portnya. Ini console.log server start on port. Ini saya tampilkan di konsol. Server jalan di port 8000. Oke, ini saya coba jalankan ya. Untuk menjalankan node server seperti ini, node server JS. Oke, ini sudah jalan di port 8000. Ini saya coba buka Postman. Saya tambah request baru, http localhost port 8000. Oke, ini sudah jalan message hello world. Message-nya hello. Saya buka lagi Visual Studio Code. Oke, ini saya stop dulu. Saya akan menginstal Nodemon supaya ketika kita ada melakukan perubahan, maka akan ada hot reload. Jadi kita tidak harus stop kemudian jalankan lagi seperti ini. Ini saya install dulu. npm install Nodemon save dev. Oke, kita tunggu. Oke, ini paketnya sudah terinstall. Sekarang kita buat scriptnya di file paket JSON. Di script ini, saya tambahkan di sini dev. Oke. Kemudian di sini saya panggil Nodemon server JS seperti ini. Ini kita tes jalankan. Untuk menjalankannya kita ketikkan npm dev. npm run dev. Oke. Ini sudah jalan ya di port 8000. Jadi ketika kita melakukan perubahan, maka ini akan otomatis ada hot reload. Misal ini saya buat tes. Oke, ini otomatis restart. Ini saya buka lagi Postman. Saya coba. Oke, ini perubahannya sudah langsung kita dapatkan. Ini saya buka lagi Visual Studio Code. Di folder apps config saya akan buat koneksi ke database. Jadi di sini saya buat file database.js. Oke, di sini saya buat modul export seperti ini. Ini saya akan mengekspor koneksi ke MongoDB. Ini saya panggil MongoDB /2/2 kali Mongo. Kemudian kita masukkan portnya. Jadi port default Mongo ada di 27017. Nah, kemudian slash nama database-nya. Jadi untuk nama database-nya saya akan menggunakan Express API seperti ini. Oke, selanjutnya di folder models saya akan membuat satu collection mahasiswa. Jadi di folder model saya buat file baru mahasiswa.model.js. Ini sebenarnya nggak harus .model.js kayak gini. Cuman saya buat kayak ini supaya kalau saya buka file ini saya langsung tahu, oh ini file model seperti itu. Ini saya enter. Oke, di sini saya panggil lagi modul export seperti ini. Ini menerima satu parameter Mongoose. Oke. Saya hapus. Menerima satu parameter Mongoose.
Di dalam ini saya buat untuk skema dari collection mahasiswa. Di sini saya buat variabel skema Mongoose. Kita panggil skema seperti ini. Oke, yang pertama ada nama lengkap. Ini tipenya string. Ini saya copy semua. Yang kedua jenis kelamin. Tipenya juga string, tanggal lahir. Ini tipenya saya buat date. Kemudian tempat lahir, mungkin tempat lahir, apalagi ya, alamat. Nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat. Oke, seperti ini. Di sini saya juga tambahkan timestamp. Jadi setiap kita ada melakukan penambahan atau mengedit data, nanti akan ada timestamp kapan proses itu terjadi. Jadi di sini saya buat timestamp, saya buat true seperti ini. Oke, di bawahnya saya return Mongoose model mahasiswa. Ini collection-nya saya buat dengan nama mahasiswa. Kemudian parameter kedua saya masukkan skemanya atau struktur dari collection yang kita buat. Oke, jadi kalau di SQL kita menyebutnya itu table. Kalau di NoSQL collection. Oke, ini saya simpan. Sekarang saya buat lagi di folder models index.js seperti ini. Ini saya buat const db-config. Ini saya panggil file koneksi yang ada di folder config yang ini. Di require untuk folder config kita harus mundur satu folder, kita mundur, kemudian masuk ke folder config database seperti ini. Ini saya buat lagi const mongoose. Ini kita panggil paket mongoose. Require mongoose seperti ini. Di bawahnya saya export modules, export. Saya akan mengekspor mongoose. Yang kedua URL koneksinya db-config URL. Oke, yang ketiga saya akan nge-export juga file atau model mahasiswa atau collection mahasiswa yang ini. Jadi di sini saya buat mahasiswa untuk key-nya. Jadi tujuan saya mengekspor juga mahasiswa supaya nanti di controller, misal saya buat satu variabel db seperti ini, saya panggil require models index. Oke, seperti ini. Nah, saya tinggal gunakan db mahasiswa seperti ini. Oke, jadi itu tujuannya. Ini saya buat lagi mahasiswa require. Ini saya panggil collection atau model mahasiswa yang ini. Ini ada di directory yang sama, mahasiswa model.js. Karena mahasiswa model ini menerima satu parameter mongoose. Jadi di sini ini namanya double parenthesis ya. Jadi mahasiswa model ini sebuah fungsi, namun dia menerima parameter mongoose. Jadi yang kita lakukan di sini, kita memanggil file mahasiswa models, langsung kita eksekusi dan memasukkan parameter yang dibutuhkannya. Jadi parameternya mongoose. Oke, selanjutnya kita akan memanggil koneksi database di server JS. Oke, di sini saya buat koneksinya. Ini saya buat connect ke database. Oke, sebelumnya di paling atasnya saya buat variable db seperti ini, require. Ini saya akan memanggil file index.js yang ini. Jadi apps models seperti ini. Jadi cukup nama foldernya saja. Jadi yang pertama kali akan dicari adalah file index-nya. File index yang ada di folder tersebut. Jadi kita tidak harus menulis seperti ini. Oke. Saya kembali lagi di connect ke database ini, db mongoose seperti ini, kita panggil function connect. Di sini yang pertama URL-nya, jadi db URL. Di sini supaya tidak ada muncul warning deprecate kayak gitu, kita harus menggunakan use new URL parser. Saya buat jadi true. Mungkin saya buka aja dokumentasinya. Mongoose yang ini saya buka yang ini ya, use new URL parser. Ini saya copy aja semua nih.
Oke, di sini saya buat const mongos config seperti ini. Oke, ini saya buat seperti ini. Oke, sekarang mongos config saya masukkan di sini. Oke, sekarang saya simpan. Ini ada yang error ya. Saya cek dulu. Use grid index not support. Ini saya hapus. Saya simpan lagi. Ini saya hapus juga. Oke, sekarang sudah berhasil connect ke database. Atau saya cek aja. Ini karena mengembalikan promise, saya gunakan then. Ini jika sukses, saya console.log database connected. Kemudian saya catch jika error. Saya console.log gagal connect. Error message. Proses exit. Oke, saya simpan. Sekarang saya coba buka ya MongoDB-nya. Jadi di sini saya menggunakan MongoDB Compass. Di sini kita cek apakah database-nya sudah berhasil dibuat. Ini saya connect. Oke, sepertinya di sini belum ada ya connect database-nya. Gagal connect, not found Mongo. Ini saya cek lagi ya koneksi ke database-nya. Sorry, ini bukan Mongo ya, localhost seperti ini. Ini saya simpan. Oke, saya cek lagi Mongo. Oke, untuk database-nya sudah berhasil ya kita buat dan skemanya juga sudah ada. Sorry, collection mahasiswa juga sudah ada. Oke, selanjutnya saya buat controllernya. Jadi di file controllers, sorry di folder controllers saya buat mahasiswa controller.js. Di sini saya buat const db. Ini saya panggil require model. Ini saya keluar satu folder, kemudian masuk ke folder model. Saya buat lagi const mahasiswa. Ini untuk model mahasiswa, db mahasiswa. Nah, inilah tujuan kenapa tadi saya mengekspor juga mahasiswa seperti ini. Oke, di sini saya ekspor grade. Ini kita gunakan untuk menambah data mahasiswa. Jadi ada dua parameter yang kita terima, request dan respond. Oke, ini saya biarkan kosong dulu. Kemudian find all. Find all ini saya gunakan untuk menampilkan semua data mahasiswa. Ini saya copy, find, update, dan delete. Ini find untuk menampilkan satu data mahasiswa atau mungkin show ya. Saya buat show seperti ini, update, dan delete. Oke. Nah, sebelum kita mengerjakan fungsi-fungsi yang ini, kita akan membuat terlebih dahulu routingnya. Jadi routingnya saya tidak akan menulis di sini, tapi saya akan memisah atau menulis di folder root yang ini. Jadi di sini saya buat mahasiswa root.js. Oke, ini saya buat aja root seperti ini. Oke, di sini saya buat modul export. Ini menerima satu parameter apps dari yang ini ya. Apps yang ini atau apps express.js yang ini. Jadi di sini saya buat apps. Kemudian di sini saya buat variabel mahasiswa. Ini saya panggil controllernya require. Saya mundur satu folder, masuk ke controller mahasiswa controller seperti ini. Const router sama dengan require. Kita gunakan routernya express. Di express router seperti ini. Ini saya buat routernya, atau ini saya buat R aja biar nggak kepanjangan. R get seperti ini. Ini jika kita mengakses URL path-nya seperti ini, kita arahkan ke controller mahasiswa di fungsi atau property find all. Oke, ini saya copy. Yang kedua, untuk menampilkan detail mahasiswa atau data mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa. Ini saya arahkan ke property atau
fungsi show. Yang ketiga apa ya tadi? Yang ketiga post. Ketiga post untuk menambah data, ini saya arahkan ke create. Kemudian put ini untuk mengupdate data, kita arahkan ke update. Dan yang terakhir delete. Ini metodenya saya ganti menjadi delete. Dan URL-nya menerima parameter ID juga. Oke, kemudian saya panggil app.use mahasiswa R seperti ini. Jadi nanti untuk mengaksesnya, misal localhost port 8000 mahasiswa seperti ini. Ini misal metode get, yang ini get, maka ini akan mengarah ke root yang ini. Oke, jadi ini akan menampilkan semua data mahasiswa. Misal seperti ini, ada ID-nya, misal buat ID-nya acak seperti ini, maka akan mengarah ke mahasiswa show ini untuk menampilkan data mahasiswa berdasarkan ID-nya. Oke, jadi ini parameternya ID. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini saya hapus lagi. Sekarang kita panggil file mahasiswa roots ini, kita register di file server.js di sini ya. Ini saya hapus saja. Ini saya buat memanggil root mahasiswa. Oke, kita panggil require apps root mahasiswa. Oke, kemudian saya masukkan parameternya di sini tadi parameternya apps atau apps-nya si Express. Jadi yang ini saya masukkan sebagai parameter di sini. Apps. Oke, ini sudah selesai. Mungkin di file mahasiswa controller di sini saya coba send message it's working. Seperti ini saya simpan. Ini saya coba akses di Postman localhost port 8000 mahasiswa. Oke, ini sepertinya ada yang salah. Saya cek lagi. Saya buka Visual Studio Code. Mahasiswa. Oke, ini filenya salah nih, mahasiswa. Saya ganti mahasiswa seperti ini. Ini saya yes untuk mengupdate import yang di sini mahasiswa. Saya tes lagi. Oke, masih belum bisa. Saya lihat di file mahasiswa controller. Oh, ini ya. Ini yang kita akses di find all. Ini yang saya tambahkan di create. Ini saya cut, saya paste di sini. Saya coba lagi. Oke, sudah bisa. Sekarang saya akan mengerjakan fungsi create terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya panggil model mahasiswa seperti ini. Kemudian saya panggil method create. Sorry, ini huruf kecil ya, bukan kapital, karena diekspor di file mahasiswa model ini. Sorry, di file index ini hurufnya huruf kecil, bukan kapital. Saya buka lagi mahasiswa controller. Nah, di create ini untuk parameternya saya akan mengambil request body. Jadi nanti ketika kita request dari Postman, yang konten body ini saya ambil, kemudian kita insert ke collection mahasiswa. Oke, kemudian saya cek, karena ini mengembalikan promise, jadi di sini bisa kita gunakan then seperti ini. Ini kalau sukses, saya kembalikan respon message data berhasil disimpan. Disimpan seperti ini. Jika ada error, kita ambil dengan catch error. Ini saya kembalikan respon, statusnya saya buat 500 atau internal server error. Kemudian saya kembalikan message. Ini pesannya kita ambil dari error yang ini. Oke, mungkin request body khusus untuk tanggal lahir kita akan membungkus ke dalam date. Jadi di sini saya buat request body tanggal lahir sama dengan new date request body tanggal lahir seperti ini. Ini saya buka lagi Postman. Ini saya tambah request baru. Ini metodenya kita gunakan post untuk menambah data. Kemudian di body kita pilih raw dan tipenya ganti menjadi JSON. Yang pertama ada nama lengkap. Ini saya buat tes
Kemudian jenis kelamin, ini saya buat laki-laki L seperti ini. Tanggal lahir, ini saya isi asal aja 2022 0202 seperti ini. Kemudian setelah tanggal lahir, tempat lahir, tes, dan yang terakhir alamat. Ini saya isikan tes juga. Oke, sekarang saya coba tes hit API yang ini. Saya klik tombol send. Oke, di sini kita dapat respon data berhasil disimpan. Sekarang saya akan ngecek apakah data ini betul-betul tersimpan ke collection mahasiswa. Ini saya buka kembali MongoDB Kompas. Di collection mahasiswa, saya klik tombol refresh yang ini ya. Oke, jadi data yang kita tambahkan barusan sudah berhasil tersimpan ke database. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan fungsi atau API untuk menampilkan semua data mahasiswa yang ini. Jadi saya buka lagi Visual Studio Code pada bagian final. Jadi yang ini saya hapus, saya panggil lagi model mahasiswa, kemudian saya panggil method find seperti ini. Kemudian di sini then datanya saya kirim sebagai respon. Jika ada error, kita ambil dengan catch. Ini juga saya kembalikan responnya namun status 500. Kemudian send seperti ini. Ini message-nya saya ambil dari error yang ini. Jadi error message seperti ini. Ini saya simpan. Kita coba hit di Postman. Ini saya klik send. Oke, ini kita berhasil mendapatkan data yang ada di collection mahasiswa. Oke, namun saya akan mengformat ID yang ini. Jadi saya tidak mau ada underscore di depannya. Dan yang underscore v ini akan saya hilangkan. Jadi caranya bisa kita lakukan di modelsnya. Ini saya buka mahasiswa model yang ini. Nah, di bawah skema kita tambahkan skema method seperti ini. Kemudian to JSON. Ini callback-nya. Nah, yang pertama saya akan mengeluarkan underscore v underscore id dari objeknya. Ini saya keluarkan underscore v underscore id dan yang lainnya saya tampung di variable dengan nama objek misalnya seperti ini. This to object. Oke, jadi kita mengambil semua collection, kita mengubahnya ke dalam bentuk objek dan kita destruct. Jadi yang v dan id ini kita keluarkan. Sisanya kita tampung ke dalam variable objek. Nah, di bawah sini saya set property ID seperti ini sama dengan ID. Kemudian yang V ini tidak akan saya set lagi, namun akan saya abaikan. Jadi di bawah sini saya langsung panggil return object seperti ini. Ini saya simpan, saya tes lagi. Ini saya hit API-nya. Oke, sekarang untuk ID sudah tidak ada lagi underscore. Dan untuk underscore v sudah hilang dari sini. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk proses update. Ini saya buka lagi mahasiswa controller. Kita kerjakan terlebih dahulu untuk menampilkan data mahasiswa berdasarkan ID-nya. Jadi di sini yang pertama kali akan kita lakukan, kita harus mengambil terlebih dahulu parameter ID. Jadi kalau kita lihat dari root mahasiswa, untuk show data mahasiswa berdasarkan ID, ada satu parameter dengan nama ID. Jadi kita harus mengambilnya terlebih dahulu. Di sini saya buat const ID. Kita ambil menggunakan rect param ID seperti ini. Kemudian di bawahnya saya panggil mahasiswa model find by ID. Nah, di sini saya masukkan ID-nya. Then data yang kita dapatkan akan saya kembalikan sebagai respon. Send data seperti ini. Catch jika ada error. Ini saya kembalikan respon status 500 send seperti ini. Message kita ambil dari pesan error yang ini, error.message. Error message seperti ini. Oke, ini saya coba tes. Saya buka lagi Postman. Saya tambah request baru. Ini metodenya juga get. Saya akan mengambil data yang ini ya. Jadi yang ID ini saya copy. Ini kita mengambil data mahasiswa berdasarkan ID. Saya hit API-nya. Oke, ini kita sudah berhasil mendapatkan data mahasiswa berdasarkan ID.
Oke, selanjutnya kita kerjakan proses untuk mengupdate data pada update yang ini. Jadi sama kayak show yang ini, di mahasiswa root bisa kita lihat untuk mengupdate ini ada satu parameter ID. Jadi yang pertama kita akan mengambil dulu ID yang ini. Di sini saya buat const ID request params.id seperti ini. Kemudian di bawah sini saya panggil model mahasiswa, kemudian method find by ID and update. Oke, seperti ini. Parameter pertama adalah ID yang akan kita update. ID, saya masukkan ID. Yang kedua, kontennya. Jadi, di sini saya akan langsung ambil request body seperti ini. Oke, namun yang request body ini untuk tanggal lahir akan saya bungkus ke dalam tipe date seperti ini. Jadi, yang ini saya copy, saya paste di sini. Oke, kemudian di sini saya tambahkan option use find and modify, saya buat jadi false. Oke, seperti ini. Kemudian di sini then data. Nah, ini kita harus ngecek if datanya tidak ada, berarti proses update-nya gagal. Jadi di sini saya buat res status code-nya mungkin saya buat 404 tidak ditemukan. Send seperti ini. Ini message-nya saya buat tidak dapat mengupdate data seperti ini. Nah, jika datanya ada, maka kita kembalikan respon res send message data berhasil diupdate. Oke, nah jika ada error, di sini kita ambil catch error res statusnya saya buat 500. Kemudian di sini saya buat message error.message seperti ini. Ini sudah, sekarang saya tes untuk update data. Saya buka lagi Postman. Saya akan mengupdate data yang ini. Ini saya copy URL-nya. Saya tambah request baru. Untuk metodenya post. Untuk metodenya put. Nah, kemudian di body kita pilih lagi raw dan tipenya JSON. Jadi di sini saya akan mengcopy yang ini semua. Saya paste di sini. Untuk ID update add dan create add ini saya hapus. Misal di sini saya update tes nama lengkap jadi tes edit seperti ini. Ini saya coba send. Oke, di sini kita dapat respon data berhasil diupdate. Sekarang kita cek. Ini saya hit. Oke, untuk nama lengkapnya sudah berhasil diupdate tes edited. Oke, update juga sudah. Yang terakhir kita kerjakan untuk proses delete data. Ini sama kayak update data dan juga tampilkan data. Di delete juga ada satu parameter ID. Jadi kita juga harus mengambil ID-nya, const ID request params.id. Nah, di bawahnya saya panggil mahasiswa model find by ID and remove. Di sini saya masukkan ID-nya. Then ini saya cek if datanya tidak ada. Ini saya akan mengembalikan respon seperti ini. Respon seperti ini tidak dapat menghapus data. Oke, jika sukses, saya kembalikan respon data berhasil dihapus. Data berhasil dihapus. Jika ada error, kita ambil dengan catch. Ini saya kembalikan respon status. Di sini statusnya saya buat 500 juga. Send message-nya saya ambil juga dari error yang ini, error.message. Oke, ini sudah. Sekarang kita tes di Postman. Ini saya copy, saya buat request baru. Untuk metodenya kita gunakan delete. Ini saya coba hit, saya klik send. Oke, ini saya mendapatkan respon data berhasil dihapus. Ini kalau kita lihat dari data mahasiswa yang ini saya coba hit. Maka di sini untuk data mahasiswa sudah kosong. Oke, jadi seperti itulah cara membuat REST API sederhana menggunakan Express.js dan MongoDB. Jika video ini bermanfaat, mohon support channel ini dengan cara subscribe, like, atau share. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.